Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Alvin Permana sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Saya akan menjelaskan tentang refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, kita simak pemaparan dari saya. Bagian awal, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecekapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh setiap anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seinginnya, baik ia sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam arti yang seluas-luasnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar pendidikan yang menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya kita harus menuntun mereka ke arah yang positif supaya nanti dia menjadi bagian dari dirinya sendiri dan menjadi anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu ada yang namanya kodrat alam dan zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan arah. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan di mana wilayah-wilayah di sebelah barat dan timur itu akan berbeda dalam pendidikannya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Zaman tentunya akan selalu berubah. Kalau kita perhatikan, kita akan berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Tentunya kita harus menyiapkan anak-anak didik kita melek dalam hal teknologi informasi dengan menuntun mereka supaya bisa memilah atau memfilter hal-hal yang positif untuk bekal dia di masa ini. Selanjutnya, filosofi selanjutnya adalah bagaimana berkaitan dengan yang namanya budi pekerti. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus. Knowledge is power, karakter is more. Jadi, pengetahuan itu sebagai kekuatan, tapi karakter itu bisa lebih dari kekuatan yang namanya pengetahuan itu sendiri. Kita perhatikan bahwa kompetensi anak itu ada dua. Yang pertama adalah kompetensi berkaitan dengan soft skill, yang kedua adalah hard skill. Nah, ditekankan di pembelajaran abad 21 ini bagaimana soft skill-nya diperkuat sehingga mereka, para peserta didik ini akan siap dalam menghadapi dunia yang ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yang masih kita bisa contoh adalah ada ungkapan ingat sosum tulodo di depan guru itu sebagai suri teladan anak dan siswa. Yang kedua adalah ingman yo mangun karso di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung mereka siap dalam kehidupan. Yang ketiga adalah tuturi andalnya ini belakang memberi motivasi supaya mereka tetap semangat dalam menghadapi kehidupan.